Baik. Jadi, untuk saluran pembawa sebenarnya nantinya kalian akan menggambar saluran pembawa dan pembuang, tapi, letak saluran pembuang itu biasanya menyesuaikan saluran pembawanya ya. Jadi, yang penting digambar saluran pembawanya dulu, nanti saluran pembuangnya menyesuaikan di mana letak saluran pembawa tersebut. Kalau dari yang kalian dapat kemarin petanya itu kan, ada beberapa sungai. Terus, sudah ditentukan juga sama asisten bangunan pengambilannya di mana gitu ya. Nah, ini contohnya di sini ada sungai, terus bangunan pengambilannya di sini. Nah, untuk, saluran pertama yang digambar itu saluran primer. Jadi, berbeda dengan drainase kemarin. Kalau drainase kalian menggambar tersiernya dulu, terus ke sekunder, terus ke primer gitu ya. Kalau ini kalian menggambar primernya dulu dari bangunan pengambilan. Lalu dari primer itu, biasanya letak saluran primer itu merupakan saluran garis tinggi ya. Jadi, di mana letak konturnya berarti di situ, garis saluran primernya. Biasanya seperti itu, karena, mmm, sungai itu cenderung letaknya, mmm, merupakan saluran garis punggung ya, jadi bukan garis tinggi. Jadi dia biasanya mengalir dari kontur yang tinggi ke kontur yang rendah, kalau sungai kan seperti itu. Sedangkan kalau primer ini dia biasanya terletak di satu garis ketinggian yang sama. Nah, di sini contohnya seperti ini, lalu ketika sudah menggambar saluran primernya, bisa digambar saluran sekundernya. Nah, saluran sekunder itu biasanya tegak lurus dari saluran primernya itu. Sebenarnya nggak tegak lurus banget sih, cuman tergantung, konturnya seperti apa, tapi biasanya dia merupakan saluran garis punggung. Jadi dia, mengalir dari kontur yang tinggi ke kontur yang lebih rendah, lalu dari saluran sekunder itu bisa ditentukan petak-petak tersiernya di sebelah mana. Nah, nantinya saluran tersier itu adalah, mmm saluran dengan letak tertinggi dari petak itu. Jadi diasumsikan saluran tersiernya, berada di titik tertinggi petak tersier sehingga nantinya, ada yang namanya saluran, kuarter ya yang tidak digambar. Jadi saluran kuarter itu nantinya dia akan mengalirkan air dari saluran tersier menuju ke petak-petak kuarternya, seperti itu. Jadi kalau sudah digambar saluran tersiernya berada di titik tertinggi petak tersier, otomatis saluran pembuangnya nantinya ada di titik terendah dari petak tersier tersebut, biasanya di bawah. Jadi, saluran pembuang dari petak tersier, sebuah sawah itu nanti akan dempet dengan saluran pembawa atau saluran tersier dari petak tersier yang, berikutnya, kayak gitu. Jadi nantinya yang perlu kalian gambar hanya sampai dengan, saluran tersiernya aja ya, jadi nggak perlu ngebagi lagi ke saluran, kuarter. Mungkin itu aja yang direview, lalu kita masuk ke efisiensi irigasi. Mmm, ini juga kemarin sempat saya, bahas, jadi nantinya kalian punya, angka efisiensi itu dari asisten merupakan efisiensi, total ya. Jadi di situ kalian harus menentukan sendiri, efisiensi tersier, primer, dan sekundernya. Nah, ini beberapa range yang bisa dijadikan acuan ya ketika kalian menentukan, asumsi efisiensi kalian. Misalkan kalian mengasumsikan efisiensi, primer sama sekundernya masing-masing sama nih, gitu. Nah, ketika menghitung efisiensi total dari efisiensi primernya, atau efisiensi total dari, sekundernya, itu nanti bisa dijadikan pertimbangan juga. Jadi nantinya, hitungan kalian akan, tepat kalau, efisiensi primer itu pasti lebih kecil dari efisiensi sekunder. Begitupun dengan, efisiensi tersier itu pasti lebih besar daripada efisiensi sekunder, gitu. Jadi di sini ada E kecil, ada E besar ya. Jadi kalau yang E besar itu
dia sudah merupakan efisiensi total dari tersier, dari sekunder, dan dari primer. Jadi di sini ada efisiensi primer atau EP, itu merupakan efisiensi total, ini angka yang sudah diketahui nanti diberikan oleh asisten. Sedangkan kalian harus mencari ES sama ET-nya sendiri dengan asumsi yang tadi sudah disebutkan. Seperti itu ya. Jadi range-nya nanti efisiensi total itu 0,65 sampai 0,79. Nantinya efisiensi primer atau efisiensi total ini akan menjadi nilai efisiensi terkecil dibandingkan dengan efisiensi sekunder atau efisiensi tersier. Kenapa dia terkecil? Karena di sini di efisiensi total ini sudah memperhitungkan air yang hilang di seluruh saluran ya. Jadi nggak cuma di sekundernya sama tersiernya aja, tapi juga mempertimbangkan kehilangan di primernya. Sedangkan kalau di sekunder, dia hanya mempertimbangkan kehilangan di sekunder dan kehilangan di tersier. Nah, untuk di tersier, dia hanya mempertimbangkan kehilangan di tersier, sehingga efisiensinya akan lebih besar. Itu contohnya. Nah, ini contoh perhitungannya. Kalau kalian sudah dapat nilai efisiensi total dari asisten, lalu kalian bisa menghitung efisiensi sekunder dan tersiernya dengan asumsi yang kalian tentukan sendiri berdasarkan range efisiensi yang tadi diberikan. Jadi kalau di sini pakai asumsinya ES sama dengan EP gitu ya, sama-sama 0,9. Nanti bisa juga kalian mengasumsikan misalkan ET-nya berapa gitu. Jadi ET atau E tersiernya ini berapa, lalu ketika ET-nya diketahui, terus nanti bisa dicari EP dan ES-nya berapa jika EP sama dengan ES. Seperti itu. Jadi tergantung asumsi kalian masing-masing. Yang penting nilainya sesuai dengan nilai yang direferensikan. Oh ya, ini presentasi untuk hari ini. Nah, setelah kita membahas efisiensi ya, di sini kita akan masuk ke dimensi saluran. Jadi untuk perencanaan dimensi saluran ini sebenarnya masih agak lama ya kalau di tugas besar kalian. Jadi kalau mendesain sistem jaringan drainase sama skema jaringan drainase itu sampai dengan minggu keempat. Jadi kalau minggu ini itu minggu ketiga, berarti sampai dengan minggu depan. Nah, setelah itu kalian baru menghitung debit yang dibutuhkan oleh saluran tersebut. Nah, ketika sudah tahu debitnya, di situ kalian bisa menghitung dimensi salurannya, kayak gitu. Jadi masih agak lama sebenarnya, cuman saya sampaikan sekarang. Tapi nantinya ketika kalian sudah mulai melakukan pekerjaan ini, saya harap kalian tidak lupa dengan apa yang sudah pernah disampaikan. Jadi umumnya saluran irigasi ini bentuknya trapesium. Jadi kalau kalian sering lihat di lapangan, aslinya dimensi saluran, bentuk saluran irigasi ini penampangnya trapesium. Jadi agak berbeda dengan drainase karena dia tidak ada urgensi lahannya sempit ya. Jadi relatif lahan yang tersedia itu luas. Jadi saluran yang dipakai juga bisa dia pakai trapesium. Kadang-kadang juga ada yang dibuat dengan penampang persegi 4 atau setengah lingkaran. Ini biasanya saluran yang sudah mendekati petak sawahnya ya. Jadi biasanya yang persegi ini ukurannya lebih kecil dibandingkan yang trapesium. Jadi kalau istilahnya saluran sekunder sama primernya itu biasanya trapesium, yang segi 4 itu biasanya saluran tersiernya, kayak gitu.
Penggunaan penampang trapesium ini lebih memungkinkan untuk mendapatkan stabilitas lereng bila dibandingkan dengan penampang persegi empat. Jadi memang dia lebih bagus digunakan karena tidak mudah longsor ya. Jadi karena mengikuti kemiringan tebing juga, kemiringan lahannya juga. Jadi stabilitas lerengnya lebih baik dibandingkan penampang persegi empat atau setengah lingkaran. Setengah lingkaran cenderung jarang digunakan karena lebih sulit, pembuatannya di lapangan lebih sulit ya dibandingkan persegi empat. Nah, ini 3 bentuk saluran yang sering digunakan. Ada persegi, ada trapesium, ada lingkaran atau setengah lingkaran. Nah, di sini rumus-rumusnya mungkin kalian sudah familiar ya, jadi nggak ada yang baru dari rumus ini. Jadi sama dengan rumus perencanaan dimensi saluran lainnya, jadi mau saluran apapun, mau drainase, mau irigasi. Kalau bentuknya persegi, kalau bentuknya trapesium ya kayak gini, gitu. Jadi nggak ada yang berbeda di sini. Nah, ini contoh saluran yang lingkaran ya. Jadi di sini contohnya dia jadikan semacam gorong-gorong gitu. Jadi kalau bisa dilihat dari sungai yang ada di sini mengalirkan ke saluran yang ada di sini. Jadi melewati jalan setapak gitu ya. Jadi melewati jalan setapak sehingga dibutuhkan adanya gorong-gorong di sini. Yang digunakan adalah gorong-gorong berbentuk lingkaran. Jadi bukan box culvert tapi culvert saja. Nah, untuk kriteria hidrolisnya ini juga sama dengan yang sudah kalian pelajari saat mengerjakan drainase ya. Jadi mirip untuk perhitungan debit yang mengalir di saluran Q sama dengan V kali A. Untuk V-nya sendiri di sini bisa pakai strickler, bisa pakai mending sebenarnya. Tapi kalau strickler pakai koefisien strickler, kalau mending pakai koefisien mending, itu tergantung dari koefisien yang diketahui atau dari bahan yang kalian gunakan. Jadi di sini ada V sama dengan K pangkat R pangkat 2/3, K kali R pangkat 2/3, kali I pangkat setengah, di mana K itu adalah koefisien strickler, R ini adalah jari-jari hidrolis, dan I ini adalah kemiringan lahan ya, jadi kemiringan aliran. Nah, nantinya ketika menentukan kemiringan aliran juga tidak berbeda jauh dari saat drainase kemarin, jadi dilihat perbedaan konturnya. Kalau saya rasa yang irigasi ini malah konturnya lebih jelas dibandingkan yang drainase kemarin ya, karena yang drainase kan konturnya itu yang menggambar asisten, tapi kalau ini memang sudah ada di gambarnya. Kemiringannya bisa dilihat dari situ, tapi ketika kecepatannya terlalu tinggi atau tidak sesuai dengan kecepatan izin yang disarankan material tersebut, itu bisa digunakan kemiringan desain gitu ya. Jadi di sini contohnya ada bentuk saluran trapesium. Bedanya saluran trapesium sama persegi dalam pendesainan itu, kalau trapesium dia punya M, di mana M ini adalah kemiringan talut. Nah, si M ini sangat dipengaruhi oleh besarnya debit yang mengalir gitu ya. Jadi berdasarkan debit yang mengalir, nilai M ini sebenarnya diatur gitu, ada aturannya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Nah, untuk tabel kekasaran mending bisa dilihat di sini. Jadi tergantung dari material yang kalian gunakan ya. Kalau di tugas besar irigasi ini ada 3 pilihan, tanah, pasangan, sama beton. Jadi masing-masing berbeda. Sedangkan untuk keterangannya sendiri itu tergantung asumsi kalian masing-masing. Kalau mau pakai
saluran tanah yang cenderung kotor, tidak terawat, oh berarti koefisien Manning-nya sekitar 0,05 sampai 0,14. Untuk yang rumus Cesi juga ada koefisiennya, koefisien Cesi, rumus Manning, koefisien Manning. Jadi tergantung koefisien mana yang ingin kalian gunakan, gitu ya. Jadi itu rumus kecepatannya juga menyesuaikan dengan koefisien yang kalian gunakan. Nah, untuk koefisien Strickler sendiri, range-nya berdasarkan material salurannya. Kalau pasangan batu, koefisien Strickler-nya 60, pasangan beton 70, sedangkan untuk yang tanah itu 35 sampai dengan 45. Nah, di sini ada juga aturan koefisien Strickler berdasarkan debitnya ya, kalau yang tanah karena dia ada range 35 sampai 45, jadi dilihat dari debitnya. Kenapa seperti itu? Karena kalau saluran tanah ini cenderung lebih cepat tererosi ya, lebih mudah tererosi. Sehingga dengan adanya range ini, dia akan menentukan kalau misalnya debitnya besar, itu koefisien Strickler-nya berapa sih, sehingga nantinya bisa dihitung kecepatan yang sesuai dengan debit sebesar itu, gitu. Karena koefisien Strickler-nya menentukan besarnya kecepatannya. Sedangkan untuk yang debitnya cenderung kecil, ini Q kurang dari 1, itu koefisien Strickler-nya cenderung lebih kecil dibandingkan dengan debit yang besar. Selain itu ada yang namanya tinggi jagaan, ini di drainase juga ada. Di sini kalau pakai saluran tanah, karena di irigasi lebih sering menggunakan saluran tanah ya, ini juga tergantung dari besarnya debit. Jadi kalau debitnya misalkan kurang dari 0,5, tinggi jaganya bisa hanya sekitar 0,4 aja. Jadi kalian lihat sendiri saluran irigasi itu kalau yang di gambar-gambar tadi yang bentuknya trapesium itu cenderung besar ya. Sehingga 0,4 meter ini perbandingannya termasuk kecil ya dibandingkan dengan besarnya saluran tersebut. Gitu. Kalau waktu di drainase kemarin kan kita pakai tinggi jagaan ada yang cuma 0,2 gitu ya. Tergantung dari debitnya juga. Tapi kalau di sini debit sekecil apapun, misalkan kurang dari 0,5, tinggi jaganya ya 0,4 kalau untuk saluran tanah. Ini sebenarnya lebih ke faktor keamanannya aja, supaya lebih aman. Jadi semakin besar debit, maka semakin besar juga jagaannya. Di sini ada tabel De Vos, ini khusus untuk saluran tanah, sedangkan untuk saluran tanah. Di sini tabel De Vos ini mengatur kemiringan talut atau kemiringan saluran ya, kemiringan tebing saluran, perbandingan antara B per H, kecepatan saluran, dan koefisien Strickler berdasarkan nilai debitnya. Jadi nantinya kalian bisa menggunakan tabel De Vos ini sebagai acuan kalau saluran kalian saluran tanah. Tapi nantinya akan ada beberapa misalkan, wah ternyata nggak bisa nih D per H-nya sama dengan 1, tapi dengan kecepatan sekian karena Q-nya ternyata dia kurang dari 0,15 kayak gitu. Nah itu bisa disesuaikan lagi ya, jadi nggak strict harus pakai tabel De Vos ini, cuman disarankan ini sebagai acuan utama ketika kalian menggunakan material saluran berupa saluran tanah. Nah, ini ada juga besarnya kemiringan
saluran, kemiringan tebing saluran atau kemiringan talut minimum. Jadi di sini bisa dilihat, bahwa ini tidak harus seperti ini, jadi tidak harus P dibanding H sama dengan 1:1, tapi ini adalah, minimumnya ya. Jadi, untuk saluran timbunan yang dipadatkan dengan baik, ini saluran tanah juga, di sini dia berdasarkan, untuk tabel yang sebelah kiri, berdasarkan kedalaman air ditambah dengan tinggi jagaannya dalam satuan meter. Jadi kalau misalkan kurang dari 1 meter, di mana jagaannya ini aja udah 0,4 ya, jadi kedalaman airnya mungkin sekitar kurang dari 0,6. Itu kemiringan minimumnya, vertikal dibanding horizontal itu 1:1. Sedangkan untuk yang, semakin besar kedalaman airnya, maka, kemiringan talutnya juga akan semakin, miring ya. Jadi kalau di sini ada 1:1, berarti vertikal dibanding horizontal itu, sama. Jadi, di sini ada vertikal dibanding horizontal itu 1:1,5. Jadi ini cenderung lebih, tebingnya lebih landai ya. Di sini ada 1:2, berarti, vertikalnya 1, horizontalnya 2. Ini semakin, landai lagi. Selain itu, tinggi jagaan berdasarkan debit ini sebenarnya sama dengan yang tadi, yang ini. Besarnya, untuk saluran tanah, kisarannya antara 0,4 sampai dengan 1 meter. Nah, di sini contoh, dari sebuah saluran bentuk trapesium dengan, tebing, memiliki material pasangan batu kali ya ini. Jadi di sini, yang merupakan kemiringan talut itu kemiringan tebingnya ini. Jadi semakin besar, kedalaman air, maka ini, kemiringannya juga akan semakin, miring ya, semakin semakin apa ya, semakin landai gitu. Di sini juga, saluran trapesium, berbentuk trapesium, bisa dilihat, kalau yang ini karena letaknya cenderung agak jauh dibandingkan dari sawahnya ya, jadi nggak yang langsung, di, sawahnya, jadi bisa diperkirakan bahwa ini bisa merupakan saluran primer atau saluran sekunder, jadi bukan saluran tersier. Nah, untuk saluran pasangan, kalau tadi kita membahas saluran, tanah ya, di sini ada untuk saluran pasangan, jadi, tergantung dari jenis tanah di lahan tersebut. Jadi kalaupun saluran pasangan ini kan juga dipasangnya di lahan tanahnya ya, jadi bisa ditentukan juga kemiringannya berdasarkan, jenis tanahnya. Jadi jenis tanah di lokasi tersebut. Kalau misalkan kalian, kalau yang dulu tuh berarti sekitar 2 tahun yang lalu, bukan tahun yang lalu, 2 tahun dan sebelum-sebelumnya, itu peta irigasinya, ada keterangan ini ya, lokasinya, jadi ini di desa mana, kecamatan mana. Jadi saya pakai dulu itu Banyuwangi. Nah, di situ kita bisa menentukan di lokasi tersebut itu jenis tanahnya apa sih, gitu. Sedangkan kalau yang di peta kemarin, kalau yang saya lihat, tidak ada keterangan lokasinya ya, jadi, kalian juga bebas memberi nama desa kalian apa, gitu. Sehingga kita tidak tahu jenis tanah sebenarnya di situ itu apa. Jadi untuk hal itu, kalian bisa, mengasumsikan sendiri. Diasumsikan lokasinya ini memiliki jenis tanah, contohnya di sini ada tanah gambut gitu ya, tanah gambut lunak. Oh berarti, kita lihat nih dari H, H ini, kedalaman airnya. Jadi kalau kedalaman airnya kurang dari 0,75, kemiringannya M-nya ini, 1,25.
Jadi untuk jenis tanahnya ketika informasinya tidak disajikan gitu ya, jadi kalian bisa langsung cek sendiri. Untuk tinggi jagaannya sendiri, untuk, saluran pasangan, di sini ada, berdasarkan debitnya, ini kalau yang tadi tanggul ini maksudnya yang tanah tadi ya, yang ada di tabel sebelumnya, yang tanah 0,4 sampai dengan 1. Sedangkan untuk saluran pasangan dia cenderung lebih kecil, tinggi jagaannya, karena saluran pasangan ini lebih lebih aman ya, lebih nggak gampang longsor dibandingkan saluran tanah, sehingga tidak terlalu memerlukan jagaan yang besar banget gitu. Jadi ya, mmm, seperti kalian kemarin saat mendesain saluran drainase lah kan jagaannya kan minimal 0,2. Ini sama dengan, saat drainase kemarin, jadi tinggi jagaan untuk saluran pasangan itu paling kecil 0,2, paling besar 0,5. Nah, tanggul. Tanggul ini ketika kalian menggambar nanti, tidak akan terlihat di gambar gitu ya, tidak akan terlalu terlihat di gambar denah kalian, di gambar, skema jaringan. Cuman ketika kalian menggambar detail, itu pasti akan terlihat, karena tanggulnya letaknya ada di sisi kanan kiri, saluran kalian. Misalkan di sini kalian lihat saluran ini kayak, semacam saluran primer untuk trapesium, di sisi kanan kirinya ada, apa ya ini, bisa dinamakan, sebagai kayak dataran gitu ya, dataran tanah yang bisa dilalui manusia. Nah, ini bisa disebut juga sebagai tanggul. Untuk tujuannya, tujuan adanya tanggul ini sendiri, mungkin ini yang membedakan saluran irigasi dengan drainase ya, karena drainase, ya ada juga tanggulnya, tapi tidak sesering dan sepenting saluran irigasi. Karena di sini tujuannya untuk eksploitasi, pemeliharaan, dan inspeksi, sehingga diperlukan adanya tanggul ini. Minimal bisa dilalui manusia, lebih baik lagi kalau bisa dilalui, kendaraan bermotor ya. Di lebar tanggulnya sendiri ini bisa direncanakan berdasarkan debit rencananya. Jadi kalau, mmm, dengan debit rencana kurang dari 1 meter kubik per detik, ini lebar tanggulnya bisa 1 sampai dengan 3 meter. Jadi kalau tanpa jalan inspeksi ini ya, fungsinya memang cuman, mmm, apa ya, cuman sebagai dataran aja kalau misalkan ada air, surface runoff gitu, air permukaan mengalir, ya melewati, tanggul ini sebelum masuk ke, tampungan saluran kalian. Sedangkan yang dengan jalan inspeksi ini, lebih disarankan, contohnya seperti di gambar ini, mmm, bisa saja untuk tujuan eksploitasi, pemeliharaan dan inspeksi, misalkan, saluran kalian, butuh dinormalisasi misalnya, itu bisa, menjadikan tanggul ini sebagai, ini ya, jalur transportasinya. Jadi, petugas-petugasnya bisa melalui tanggul ini dengan jalan inspeksi untuk menginspeksi dan melakukan pemeliharaan terhadap saluran kalian. Jalan inspeksi ini letaknya di tepi saluran, di sisi yang diairi, agar bangunan sadar dapat dicapai secara langsung dan usaha penyadapan air makin sulit dilakukan. Lebar jalan inspeksi ini dengan perkerasan biasanya 3 sampai dengan, 5 meter. Nggak selalu dengan perkerasan, tapi kadang pakai paving aja juga bisa, kayak yang di gambar ini. Kalau yang perkerasan itu pakai aspal ya. Sedangkan kalau yang tanpa jalan inspeksi biasanya nggak dilapisi apa-apa ya, jadi nggak ada perkerasan ataupun, paving block, tapi ya tanah asli aja, semacam ya timbunan tanah gitu. Ini,
contohnya seperti ini. Jadi ada 2 buah saluran di sini. Jadi di sini ada saluran eee, yang terlihat ini lebih besar, yang sebelah kanan dibanding sebelah kiri. Jadi bisa dikira-kira kemungkinan yang sebelah kanan ini adalah saluran primernya, lalu yang sebelah kiri ini, saluran sekundernya, gitu ya. Nah, di sini ada jalan inspeksi yang sepertinya ini hanya bisa dilewati, manusia ya. Jadi di sini ada jalan inspeksi, dengan lebar kurang lebih mungkin 3 meteran atau mungkin agak kurang lebih 3 meter. Nah, jalan inspeksi ini nantinya misalkan terjadi sesuatu dengan di sini ada pintu air kalian lihat, misalkan terjadi sesuatu dengan pintu air atau ada, hal-hal yang tidak seharusnya masuk ke saluran tapi masuk ke saluran, itu bisa dicegah, terjadi hal-hal tersebut lebih lanjut dengan adanya, jalan setapak ini. Jadi jalan setapak sebagai, tanggul ini juga bisa dilalui manusia atau petugas untuk, menjamin ke keamanan dari si, saluran tersebut gitu ya. Nah, selain itu ada juga kemiringan saluran. Jadi kemiringan saluran atau I ini, mmm, dapat ditinjau berdasarkan kondisi lapangan. Nah, kalau kalian lihat di, peta kontur kalian, itu sudah ada garis konturnya, di peta yang kemarin diberikan sudah ada garis konturnya, yang mana sepertinya itu antara, per 2 meter ya garis konturnya, atau per 1 meter. Dari situ kalian bisa tentukan nantinya kemiringan saluran kalian. Jadi dari, perbedaan kontur tersebut, kalau kalian punya panjang saluran gitu ya, karena kalian sudah gambar saluran kalian, lalu kalian, hitung berdasarkan skala yang ada, jadi kalian mendapatkan nilai L itu, lalu kalian mendapatkan nilai delta H juga dari perbedaan elevasi kontur itu. Nah, dari L dan H ini bisa kalian mendapatkan, I-nya berapa, di mana I itu adalah delta H dibagi L. Nah, I ini nantinya yang menentukan kecepatan kalian, kecepatan saluran kalian. Jadi, berdasarkan rumus kecepatan Manning, Strickler, atau Cesi itu ya, semuanya punya nilai I. Nah, nilai I itulah yang nantinya akan dimasukkan ke, persamaan tersebut sehingga kalian bisa mendapatkan kecepatan aliran di masing-masing saluran. Tinggi muka air ini, sangat penting, tapi masih cukup jauh sebenarnya. Jadi kalau menentukan tinggi muka air itu, nantinya kalian harus, menentukan tinggi bangunan, masukan kalian. Jadi dari bendung, itu kalian menentukan tinggi air di muka bendung itu berapa, supaya nantinya dari bendung itu air bisa sampai ke sawah kalian itu sesuai dengan tinggi air yang kalian butuhkan di sawah tersebut. Nah, di sini ada beberapa, komponen ya. Jadi, bagaimana air itu dari bangunan di sini awalnya dari bangunan, saluran primer atau sekunder bisa masuk sampai dengan menuju ke saluran kuarter dan teraliri ke sawah, gitu ya. Nah, di sini, yang bisa kalian lihat di sini, ini ketika, saluran kalian dipotong memanjang, jadi dari saluran primer atau sekunder, ini kalian menentukan, bisa menentukan tinggi airnya berdasarkan, tinggi air yang ingin kalian dapatkan di, sawah ini, gitu ya. Jadi dari
dari, saluran primer atau sekunder ini, airnya melewati, banyak bangunan sebelum akhirnya bisa sampai ke sawah. Nah, dari masing-masing bangunan ini akan ada kehilangan energi ya, kehilangan energi. Di sini kalian lihat perbedaannya, ada kehilangan di sini, mmm, lalu di sini ada pintu menuju ke bentar. Oh, ini masuk ke gorong-gorong, di sini ini gorong-gorong, lalu di sini ada, pintu masuk ke box bagi tersier, ini sudah masuk ke saluran tersier, dari saluran tersier masih dibagi lagi ke saluran kuarter. Nah, dari kuarter itu baru sampai ke masing-masing, sawahnya. Nah, nantinya, yang kalian perlu perhatikan sebenarnya hanya sampai box bagi tersier, karena, mmm, yang kalian gambarkan di, peta irigasi kalian itu salurannya hanya sampai, saluran tersier saja. Cuman pada kenyataannya nantinya dari box bagi tersier itu masih terbagi lagi ke, mmm, bagian-bagian kuarter, box-box kuarter yang merupakan, aliran langsung, di, sawah kalian. Nah, untuk menentukan tinggi muka air tersebut, ini ada beberapa, eee, variabel yang harus diperhitungkan, gitu ya. Jadi, muka air di saluran sekunder, jadi di saluran yang, awal tadi sebelum masuk ke tersier, itu harus mencakup, hal-hal tersebut. Jadi, hal-hal tersebut itu diantaranya A, ini elevasi tertinggi di sawah, ini ya, A ini di sini, lalu ditambah dengan B, mmm, oh ini A kecilnya belum masuk ya, jadi A ditambah dengan lapisan air di sawah. Nah, lapisan airnya itu minimal 10 senti, jadi mendekati 10 senti. Lalu ada kehilangan tinggi energi di saluran kuarter ke sawah, itu ada 5 senti. Kehilangan tinggi energi di box bagi kuarter, ini juga ada 5 senti. Sehingga nantinya di aliran tinggi air di, eee, saluran tersier itu harus, lebih tinggi dari 10 ditambah 5 ditambah 5 gitu. Jadi, lebih tinggi dari 20 senti ya. Lalu ada kehilangan tinggi energi selama pengaliran di saluran irigasi. Ini, berdasarkan kemiringannya ya. Jadi I dikali L, kehilangan tinggi energi di box bagi tersier ini 10 senti, lalu ada kehilangan tinggi energi di gorong-gorong jika memang melewati gorong-gorong, lalu ada, kehilangan tinggi energi di bangunan sadap tersier, variasi tinggi muka air ini bisa diperkirakan dari 0,1 dikalikan kedalaman bencana, lalu kehilangan tinggi energi di bangunan-bangunan tersier yang lain. Nah, ini, kehilangan tinggi energi itu bisa dihitung, tapi bisa juga dimisalkan atau diperkirakan gitu. Jadi kalau biasanya di, pintu itu sekitar 10 senti, jadi ketika melewati ada pintu gitu pasti, airnya berkurang sekitar 10 senti, kayak gitu. Itu bisa diperhitungkan ketika menghitung tinggi muka air. Tapi untuk perhitungan tinggi muka air ini masih agak jauh, karena di perhitungan tinggi muka air ini harus didahului dengan, adanya perhitungan, debit ya, sehingga kalian bisa menentukan juga nantinya, mmm, kedalaman air di, saluran kalian, berdasarkan debit tersebut. Ada juga di sini kecepatan maksimum dari, mmm, saluran dengan material lain gitu ya. Di sini ada tabel DeVos, kalau tabel DeVos ini kan cuman buat saluran tanah. Nah, untuk saluran yang lain selain saluran tanah, itu bisa pakai, aturan
sebagai berikut. Jadi kalau pasangan batu kecepatan maksimumnya 2 meter per detik, sedangkan pasangan beton kecepatan maksimumnya 3 meter per detik. Ini akan menentukan nanti ketika kalian menghitung kecepatan. Jadi kalian sudah menentukan material saluran kalian, terus habis gitu kalian menghitung kecepatannya berdasarkan rumus kecepatan, entah yang kalian gunakan nanti Manning atau Strickler atau Chesney. Nah, ketika kalian menggunakan rumus kecepatan tersebut, kalian akan mendapatkan nilai kecepatannya. Nah, ketika kalian mendapatkan nilai kecepatan itu, kalian cek lagi dengan aturan ini. Jadi misalkan kalian pakai pasangan tanah, ya lihat aturan tabel De Vos. Kalau debit kalian kecil, misalkan 0,5 gitu ya, jadi range-nya tuh antara 0,4 sampai 0,45 meter per detik gitu. Sedangkan kalau misalkan kalian menggunakan pasangan batu atau material beton, itu kecepatan maksimumnya bisa 2 sampai 3 meter per detik. Jadi ketika kecepatan yang kalian dapatkan ternyata nggak sesuai dengan range tersebut, kalau tabel De Vos ini harus sesuai masuk di range tersebut ya, karena dia sifatnya saluran tanah ini kalau nggak sesuai sama range 0,25 sampai 0,30 misalnya, kalau lebih kecil dari 0,25 dia akan terendap gitu ya, terlalu banyak endapan yang ditimbulkan. Sedangkan kalau lebih dari 0,3 dia akan tererosi gitu. Jadi memang lebih ribet kalau pakai material tanah. Tapi itu ya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing sih. Kalau untuk yang material tanah ini memang aturannya banyak. Sedangkan kalau yang pasangan batu dan beton memang cenderung lebih ini ya tidak terlalu banyak aturannya karena mereka juga lebih tahan terhadap erosi dan sedimentasi sehingga diperbolehkan kecepatannya bisa sampai dengan 2 sampai 3 meter per detik. Nah, ini contoh dari suatu saluran. Kalau yang tadi kita lihatnya salurannya bentuknya trapesium dengan pasangan batu ya. Ini contoh yang mengalir di sini saluran tanah. Jadi untuk yang saluran tanah ini bentuknya memang kayak sungai gitu ya. Jadi karena memang dari tanah asli, sehingga kalau dialiri cenderung lebih mirip sungai. Tapi ini contohnya ketika kalian menggunakan saluran tanah itu ya beneran tanah asli, cuman nantinya dari masing-masing dari tanah itu bisa kita klasifikasi lagi tanahnya seperti apa. Kalau di sini kita lihat ada rumputnya gitu, yang tanah berumput atau enggak contohnya misalnya tanah lempung gitu, itu juga nanti akan berbeda lagi. Di sini contohnya ada saluran tanah. Nah, di sini ada pasangan batu, jadi bisa dikatakan juga ini ya salurannya memiliki material yang berbeda ya. Jadi ada bagian saluran yang terbuat dari tanah, ada ketika dia masuk ke pintu ini terbagi lagi kemungkinan salurannya sudah beda lagi materialnya jadi pasangan batu. Nah, contohnya kalau kalian melihat ada suatu titik itu dijadikan bangunan bagi sadap, gitu ya. Nah, ini contoh salah satu titik di mana titik tersebut adalah bangunan bagi sadap. Jadi kalau bangunan bagi sadap itu dia nggak yang dalam satu titik dibagi dan disadap, enggak. Maksudnya di sini ada yang bangunan baginya, ini, sama ada bangunan sadapnya yang langsung ke sawah, kayak gitu.
Jadi, ketika kalian nantinya menentukan letak bangunan tadi, letak bangunan sadap atau letak bangunan bagi sadap, itu kalian terlihat apakah dia langsung mengarah ke sawah. Jadi ketika sudah langsung mengarah ke sawah, oh itu pasti bangunan sadap. Sedangkan ketika kalian masih butuh mengalirkan air tersebut, selain ke sawah itu, tapi di satu tempat yang sama gitu ya. Jadi ada yang dialirkan ke sawah, ada juga yang dibagi lagi ke saluran berikutnya untuk sawah yang lain. Oh itu berarti bangunan bagi sadap. Sedangkan ketika di saluran tersebut nggak ada sawahnya gitu, ya udah itu berarti bangunan bagi aja, berarti dia, merupakan percabangan, misalnya di sini nggak ada sawah, ini ya ini saluran lagi yang menuju ke misalkan sawahnya masih agak, jauh dari situ, kayak gitu. Ini, contoh bangunan pengukur debit ya. Jadi di sini, mmm, dari saluran yang bentuknya, trapesium, kalau kalian masih ingat dengan praktikum mekanika fluida dan hidrolika, yang menurut saya sudah cukup lama ya buat kalian itu semester berapa ya? Semester 3. Sudah cukup lama, tapi mungkin kalian ingat ada bentuk, ambang yang, bentuknya mirip kayak gini, jadi ambang segi 4 ya. Contohnya ya, kalau di lapangan bentuknya seperti ini, kalau kalian lihat di lab itu, mmm, bentuknya juga mirip kayak gini, tapi yang di lab itu bukan dari saluran, trapesium ya. Jadi dari, tampungan besar gitu, terus, ada ambang segi 4, terus, dialirkan. Nah, ambang segi 4 ini waktu kalian praktikum dulu memang, dari situ kalian bisa tahu debit yang lewat tuh berapa sih, gitu kan, berdasarkan tinggi air yang, mmm, tinggi air sebelum, terus tinggi, bangunannya, sama tinggi, air sesudahnya, kalau nggak salah seperti itu. Sama halnya dengan itu, di sini juga dia dijadikan sebagai bangunan pengukur debit, sehingga nantinya, mmm, dipastikan debit yang melewati saluran ini itu sesuai dengan debit yang dibutuhkan oleh saluran setelahnya, gitu. Ini bangunan pintu air, jadi ini bisa kalian lihat di sini ada jalan ya, sebelah kanan ini ada jalan, dan di bawahnya jalan itu ada, saluran. Jadi ini, semacam jembatan gitu, di sini sungai, terus, ada, sungai tersebut mengalir, melalui pintu, airnya mengalir melalui pintu. Nah, pintu-pintu inilah yang nantinya dioperasikan, dibuka, ditutup sesuai dengan, debit aliran yang dibutuhkan. Ini contoh, salurannya, jadi dari air yang di sini tadi, ini lewat pintu ini, terus dia mengalir mengalir lewat sini, jadi ini lewat jembatan yang tadi ya, melalui pintu tadi, lewat, melalui bawah jembatan, terus menuju ke, saluran. Jadi kalau dilihat di sini, ini sepertinya saluran, primer, jadi, dia mengalir menuju ke saluran sekunder, yang akan membagi air-airnya ke saluran tersier untuk masing-masing, petak sawah, sawah tersier. Nah ini, lebih jauh lagi, jadi dari yang tadi, dari sini lalu menuju, ke saluran sekundernya, sini, ini ada bangunan, mmm, pengukur debit lagi. Nah, dari sini dia, menuju, ke saluran yang lebih kecil, yang merupakan, saluran sekundernya. Nantinya ini sawahnya kan di sini contohnya. Nantinya dia akan, mengalirkan airnya juga melalui, saluran lainnya menuju ke sawah yang dialiri. Nah, di sini ada video, mungkin kalian bisa membedakan
Nah, di sini bisa kalian lihat ya, yang mana air yang bergerak, mana yang tidak. Nah, ketika air tersebut itu tidak mengalir, nah ini kan alirannya kencang nih. Bisa jadi ketika saat alirannya sebesar ini itu pintu airnya dibuka semua. Tapi ketika memang dia tidak dipergunakan untuk pengairan, airnya itu tetap ada, cuman dia tidak mengalir deras seperti ini, tapi ya cenderung diam saja seperti yang video 2 gitu ya. Jadi bukan berarti air yang nggak ada, tapi memang ketika dia tidak dioperasikan full, misalnya, itu cenderung airnya diam saja gitu di salurannya. Ini ada dari bisa dilihat juga di video 2 ini. Nah, ini saluran primernya sebesar ini, lalu dia dibagi, ini ada pintunya. Dibagi melalui pintu ini menuju ke saluran yang lebih kecil. Nah, ini kemana ini langsung disadap ya. Dibagi menuju ke saluran yang lebih kecil, bisa dilihat perbedaannya antara saluran primer dan sekundernya ya di sini. Jadi contohnya seperti itu. Nah, untuk perencanaan saluran, materinya sudah sampai di situ saja. Barangkali dari kalian ada pertanyaan mengenai materi boleh, atau mengenai tugas besar juga saya persilahkan. Barangkali ada yang kesulitan, ada yang sudah mencoba mengerjakan, atau ada yang tidak yakin dengan apa yang sudah dikerjakan. Boleh ditanyakan. Untuk materinya ini sudah saya share ya, berbarengan dengan yang minggu lalu. Jadi ini karena masih modul 2, jadi sudah saya share sekalian sampai dengan slide yang terakhir. Cuman memang tidak ada videonya. Saya harap kalian tidak kesulitan juga kalau mau lihat videonya, ya tinggal ditonton di YouTube-nya aja. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau yang rekaman yang waktu penjelasan tugas kemarin itu